Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat hebat dan pemirsa kanal YouTube MTS Surya Buana Malang. Berjumpa lagi dengan pembelajaran IPS kelas 7 bersama Ibu Siti Zubaidah. Kali ini di semester 2 kita akan membahas tema tentang kegiatan ekonomi. Oleh sebab itu, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita awali dengan membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini adalah menjelaskan kegiatan produksi, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi, menjelaskan kegiatan distribusi, menyebutkan jenis-jenis distribusi, menjelaskan kegiatan konsumsi, dan menyebutkan macam-macam konsumsi. Mari kita pelajari satu persatu tujuan pembelajaran kali ini. Sobat hebat, minggu lalu kita telah mempelajari tentang kelangkaan dan kebutuhan ekonomi, di mana yang perlu kita perhatikan bagaimana cara kita memperoleh kebutuhan tersebut dengan cara yang halal. Oleh sebab itu, pada kali ini coba kita akan melihat apa usaha sederhana yang bisa kita lakukan dalam memenuhi kebutuhan. Dalam kebutuhan ekonomi dijelaskan adanya kebutuhan itu harus kita peroleh dengan cara yang halal. Selain itu, karena kita dikatakan sebagai makhluk ekonomi, segala kebutuhan tidak harus kita penuhi. Akan tetapi harus kita pilah dulu mana yang lebih diprioritaskan untuk dipenuhi. Seperti penjelasan dalam surat Al-Maidah ayat 87 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tahrannu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Di sini sudah ditunjukkan bahwa apabila kita dalam memenuhi kebutuhan sudah dipenuhi dengan baik, dengan cara yang baik, maka hendaklah kita memperolehnya dengan cara yang tidak berlebihan. Karena ini juga kita ingat bahwa jumlah penduduk di Indonesia ini banyak. Oleh sebab itu, buatlah prioritas kebutuhan secukupnya sesuai dengan kebutuhan yang engkau butuhkan. Itu penjelasan dari surat Al-Maidah ayat 87. Anak-anakku sekalian, mari kita lihat kegiatan ekonomi itu terdiri dari apa saja. Perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Ini ada beberapa kegiatan di mana kegiatan ini pasti semua manusia akan melakukannya, meskipun masing-masing orang berbeda. Ini sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan. Mengingat bahwa kebutuhan manusia yang banyak jumlahnya, sedangkan alat pemuasnya sedikit, maka kita lihat kegiatan ekonomi apa saja yang ada di dalamnya. Yang pertama bisa kita lihat kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Mari kita jelaskan satu persatu kegiatan ekonomi tersebut. Yang pertama akan kita lihat apa itu kegiatan produksi.
Tentu kalian sering mendengar bukan apa itu produksi. Produksi merupakan kegiatan menghasilkan atau meningkatkan nilai guna barang dan jasa. Yang artinya bahwa produksi itu bertujuan untuk membuat atau menciptakan, menghasilkan barang atau jasa yang berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selain itu, masyarakat melakukan kegiatan produksi bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Sebagai contoh, di sini adanya pabrik kendaraan yang menciptakan berbagai macam merek untuk kebutuhan manusia dengan tingkat harga yang berbeda-beda. Ini pun tergantung selera yang mereka inginkan. Yang kedua, adanya petani memperoleh atau memanen hasil padi. Jadi bagaimana petani itu mulai mengumpulkan benih, kemudian menanam biji benih, memelihara, menyiangi, sampai memanennya kembali untuk dijadikan sebagai beras yang kemudian dikonsumsi oleh masyarakat. Yang ketiga, contohnya adalah pabrik roti, di mana pabrik mulai dari mengumpulkan bahan-bahan yang dikumpulkan kemudian diolah menjadi hasil produksi yang berupa roti. Kegiatan ini tentulah melalui proses yang bertahap. Dalam kegiatan produksi, seseorang pasti akan memikirkan apa manfaat yang bisa diambil dari produksi tersebut. Oleh sebab itu, mari kita lihat nilai guna barang dari masing-masing kegiatan yang bisa dilakukan oleh manusia. Yang pertama adalah nilai guna bentuk atau form utility. Artinya, barang akan memiliki nilai tambah apabila dia mengalami perubahan bentuk. Di sini bisa kita lihat contohnya benda kayu. Kayu apabila masih dalam kondisi gelondongan atau utuh, mereka tidak akan punya harga. Tapi kalau sudah dirubah bentuknya, kemudian dipindahkan tempatnya, maka dia akan memperoleh nilai yang tinggi. Misalkan kayu dijadikan sebagai meja, rak, almari, kursi, dan sebagainya. Yang kedua adalah nilai guna tempat atau place utility. Artinya, barang akan memiliki nilai tambah apabila berpindah tempatnya. Di sini bisa kita lihat adanya bahan bangunan yang awalnya dia berasal dari alam, kemudian dipindahkan ke sebuah toko, maka dia akan memiliki harga yang tinggi. Contohnya apa, ayo? Contohnya yaitu batu bata atau pasir yang dulunya masih berupa tanah, pasir yang masih ada di sungai, setelah dipindahkan tempat, kemudian dijual dengan harga yang cukup mahal. Yang ketiga adalah nilai guna waktu atau time utility. Maksudnya, barang akan memiliki nilai tambah apabila digunakan pada waktu yang tepat. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu bisa digunakan sesuai pada tempatnya. Kalau kita lihat berdasarkan waktu, misalkan apa, yuk? Ya, contohnya adalah payung, jas hujan. Ini akan bermanfaat apabila dalam kondisi hujan. Tapi kalau dalam kondisi panas, mungkin orang akan aneh kalau memakai mantel atau jas hujan. Kalau payung mungkin masih bisa dalam kondisi panas, orang menggunakan payung. Selain itu juga obat. Tidak semua obat bisa dimanfaatkan apabila orang itu tidak dalam kondisi sakit, maka dia akan meminumnya. Yang keempat adalah nilai guna kepemilikan atau owner utility. Di sini, sebuah barang akan bisa bermanfaat atau bertambah nilai gunanya apabila sudah dimiliki orang lain. Contohnya, apabila kita pergi ke toko, bisa melihat barang tersebut.
Tapi kalau bisa dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan kondisinya, apabila barang tersebut sudah kita beli dari toko, misalkan beli sepatu, beli baju, beli tas atau alat tulis, itu akan bisa bermanfaat kalau bisa kita miliki. Tapi kalau masih di toko, dia hanya sebagai pajangan belaka. Itulah macam-macam nilai guna barang. Sobat hebat Mansa Surba, dalam kegiatan berproduksi tentulah kita tidak lepas dari yang namanya peran produsen. Siapakah dia? Produsen merupakan orang yang menghasilkan barang. Dalam hal ini adalah pengusaha. Pengusaha harus mempertimbangkan beberapa hal yang akan dilakukan dalam membuat produk. Yang pertama adalah what, yang kedua how, yang ketiga adalah for whom. Mari kita lihat apa itu. Yang pertama kita lihat adalah what. Kepada siapa barang tersebut didistribusikan. Tentulah seorang produsen akan berpikir bila membuat produksi, kira-kira barang ini nanti akan dikonsumsi oleh siapa dan berupa barang apa. Ataukah dia berupa barang produksi, ataukah berupa barang konsumsi atau barang yang bisa dikonsumsi atau dimakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah how. How itu bagaimana cara membuat barang tersebut. Jadi seorang produsen akan berpikir panjang dalam membuat produk supaya produk yang dihasilkan itu memperoleh hasil yang berkualitas dengan modal yang sedikit. Tentulah dibutuhkan seorang jasa teknologi atau seorang pencipta ide. Yang ketiga adalah for whom, atau dalam hal ini untuk siapa barang ini disediakan. Produsen akan berpikir barang ini nanti akan dikonsumsi oleh siapa, ataukah masyarakat pada umumnya, ataukah masyarakat yang notabene golongan ekonominya tinggi, ataukah orang-orang yang elit atau orang-orang kaya. Di sini makanya saya tunjukkan atau saya gambarkan sebuah logo Nike atau Adidas. Orang akan tahu, oh ini barangnya mahal. Tanpa melihat harga pun mereka akan tahu bahwa ini adalah produk barang yang berkualitas. Itulah yang harus dipertimbangkan seorang produsen dalam membuat sebuah produksi. Selanjutnya akan kita lihat hal-hal apa saja yang digunakan untuk faktor-faktor produksi. Tentulah kita tidak bisa melepaskan dari sumber daya ekonomi. Sumber daya ekonomi di sini adalah faktor-faktor produksi. Di antaranya yaitu alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Alam di sini merupakan penyedia bahan mentah atau bahan baku produksi, di mana kita sudah mengenal bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, baik itu mulai dari tanah, air, bahkan udara pun bisa dimanfaatkan untuk kegiatan produksi. Untuk itu kita patut bersyukur bagaimana supaya bisa menjaga faktor produksi berupa alam ini. Yang kedua, tenaga kerja. Tenaga kerja bila kita pilah terdiri menjadi 3 bagian, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, tidak terdidik, dan tidak terlatih. Tenaga kerja terdidik merupakan tenaga kerja yang dihasilkan melalui proses belajar terlebih dahulu. Jadi mereka akan bisa menjadi tenaga kerja terdidik bila melalui proses atau tahapan belajar mulai dari pendidikan dasar sampai mereka memperoleh gelar, baik itu sarjana, profesor, insinyur, doktor, atau yang lainnya. Misalkan dokter, dia tidak akan bisa menjadi
tenaga apabila tidak melalui perjuangan belajar menjadi dokter dulu. Yang kedua adalah tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih ini merupakan tenaga kerja yang sudah ahli. Meskipun dia tidak melalui proses pendidikan yang tinggi, tapi dia memiliki keahlian. Misalkan keahlian ini bisa diperoleh dari faktor keturunan. Bisa juga karena faktor dia kursus atau belajar dari orang yang lebih mahir. Contohnya apa? Montir, kemudian tukang cukur. Itu tidak akan bisa kalau dia tidak punya keahlian khusus. Yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Kalau ini mereka tidak memiliki keahlian dan tidak harus melalui proses pendidikan pun dia akan bisa bekerja. Misalkan seorang buruh tani atau buruh bangunan atau buruh yang ada di pasar-pasar untuk melayani para pedagang, maaf ya. Yang ketiga adalah faktor produksi berupa modal. Modal bisa kita lihat menurut wujudnya berupa modal uang atau barang. Ini jelas sekali, tanpa adanya uang, maka faktor produksi tidak akan bisa jalan karena uang merupakan faktor utama dalam berproduksi. Selain itu, setelah ada uang, maka barang akan bisa disediakan. Yang kedua, modal menurut bentuk. Di sini bisa berupa modal nyata atau modal abstrak. Kalau modal nyata berarti dia tampak barang yang disediakan. Tapi kalau abstrak berarti dia tidak kelihatan. Misalkan apa? Keahlian atau kemampuan seseorang. Yang keempat adalah menurut sifatnya. Menurut sifat, modal ada berupa modal tetap dan modal lancar. Kalau modal tetap, berarti modal ini akan digunakan untuk selama-lamanya. Misalkan bangunan, tanah. Dalam kegiatan produksi, orang pasti akan bisa digunakan untuk seterusnya. Kemudian modal lancar, di sini berupa uang, pegawai yang senantiasa akan terus dibutuhkan dalam melakukan produksi. Yang keempat adalah kewirausahaan. Kewirausahaan ini merupakan sumber pikiran atau bagaimana orang akan mengembangkan pola pikir yang kritis, ya, kreatif, inovatif untuk menghasilkan modal yang bagus. Jadi orang dalam memproduksi suatu barang harus ada perubahan atau ide. Oleh sebab itu, dengan ide ini, barang yang akan kita beli itu akan bisa berinovasi sehingga akan selalu berubah-ubah sepanjang zaman. Tidak tetap. Kalau tetap nanti akan rugi mereka. Oh, ini berarti barang yang dibeli sudah ketinggalan zaman. Itulah tentang faktor-faktor produksi. Selanjutnya, kegiatan ekonomi yang kedua adalah distribusi. Anak-anakku sekalian, barang atau jasa merupakan hasil dari proses produksi. Dia tidak akan sampai ke tangan pembeli atau konsumen apabila tidak ada perantaranya. Oleh sebab itu, disinilah peran dari sebuah kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen atau ke masyarakat. Jelas ya? Kita lihat tujuan produksi. Yang pertama adalah menyalurkan barang dari produsen ke konsumen atau dari tangan pembuat ke tangan pembeli. Yang kedua, agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Yang ketiga, kebutuhan masyarakat akan terpenuhi baik barang ataupun jasanya apabila ada kegiatan distribusi. Yang keempat adalah agar
komunitas produksi terjamin dengan baik. Ini menunjukkan bahwa dengan adanya distribusi, barang-barang yang sudah dibuat itu akan bisa disalurkan dengan baik dalam kondisi yang utuh, tidak dalam kondisi yang rusak. Beberapa cara yang bisa dilakukan dalam penyaluran distribusi barang atau jasa. Yang pertama adalah distribusi secara langsung. Kita bisa melihat gambarnya anak-anak. Distribusi secara langsung merupakan proses yang dilakukan secara langsung, di mana penjual tidak ada perantara dalam menjual hasil barangnya. Contohnya di sini adalah penjual bakso keliling. Ini hanya salah satu contoh saja. Yang kedua adalah distribusi semi langsung. Di sini secara langsung bisa atau tidak langsung, makanya dikatakan sebagai semi langsung. Cirinya ialah apabila dia melalui proses penyaluran harus dilakukan oleh badan usaha yang lain yang merupakan unit usaha milik seseorang. Contohnya yang bisa kita manfaatkan adalah PT Garuda sebagai penyedia transportasi pesawat terbang, kemudian PT KAI atau yang lain misalkan PLN. Ya, di sini ada contoh beberapa simbol yang merupakan penyalur barang distribusi semi langsung. Yang ketiga adalah distribusi tidak langsung. Distribusi ini dilakukan dengan proses menyalurkan barang melalui perantara atau menyalurkan barang. Ini biasanya dilakukan oleh barang-barang yang dibuat di pabrik. Tanpa adanya distributor atau penyalur, maka barang tersebut tidak akan sampai kepada konsumen. Misalkan barang mulai dari toko itu bisa disediakan oleh agen atau makelar. Kalau barang luar negeri berarti melalui eksportir atau pedagang. Inilah proses-proses penyaluran barang atau jasa. Kegiatan ekonomi yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Sering mendengar bukan apa itu kegiatan konsumsi? Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang atau jasa. Kegiatan ini apabila kita menggunakan nilai guna barang akan dikonsumsi secara terus-menerus, misalkan makanan, minuman, pakaian juga bisa. Sedangkan berupa jasa, misalkan kita memanfaatkan sepeda, hal ini bisa digunakan secara terus-menerus sehingga mengurangi nilai guna dan manfaatnya. Dengan melakukan konsumsi, masyarakat akan mengalami kepuasan secara maksimal. Kenapa? Karena dengan konsumsi ini segala kebutuhan yang diinginkan akan bisa terpenuhi. Inilah yang akan mewujudkan manusia sebagai makhluk ekonomi atau homo economicus. Dalam memenuhi kebutuhannya, ada 3 jenis yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Yang pertama, kegiatan konsumsi rumah tangga keluarga. Bisa lihat gambarnya, anak-anak? Kegiatan ini dilakukan oleh seseorang atau keluarga untuk memenuhi kebutuhannya sendiri atau kebutuhan individu. Tingkat konsumsi rumah tangga pemenuhannya tergantung dari beberapa hal. Di antaranya bisa tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarganya, gaya hidup, tingkat pendidikan, adat istiadat atau lingkungan tempat tinggal. Karena banyaknya hal yang mempengaruhi, maka untuk menyelaraskan antara tingkat kebutuhan dan pendapatan masyarakat, maka dalam suatu keluarga harus membuat anggaran pendapatan dan belanja keluarga supaya seimbang antara pengeluaran dan pendapatan yang
diperoleh. Yang kedua adalah kegiatan ekonomi rumah tangga perusahaan. Ini jelas sekali kegiatannya dilakukan oleh perusahaan. Bagaimana? Jadi, produksi barang yang didukung itu harus tersedia adanya bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Usaha perusahaan ini berusaha untuk melayani masyarakat dengan baik. Bagaimana caranya? Ia akan berusaha untuk menekan biaya produksi agar menjadi murah barang yang dijual. Apabila tidak bisa menekan biaya produksi, maka barang yang dijual akan mahal sekali. Nanti di masyarakat akan tidak laku karena saingan barang itu sangat banyak sekali dijual di masyarakat. Kegiatan ekonomi rumah tangga yang ketiga adalah rumah tangga negara. Siapa yang melaksanakan? Jelas sekali negara. Tujuan rumah tangga ini adalah untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Siapa? Dalam hal ini, pembiayaan bersumber dari pajak, di mana pajak dikelola oleh negara, dikeluarkan dalam bentuk APBN dan APBD. Sudah jelas anak-anak? Bisa dipahami? Adapun tugas untuk hari ini, silahkan dibaca dengan teliti, ikuti, dan kerjakan dengan baik ya. Buat hebat masa surba dan pemirsa kanal YouTube MTS Surya Buana Malang, demikian tadi pembahasan materi tentang kegiatan ekonomi yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Semoga bisa bermanfaat untuk pembelajaran. Terima kasih telah menyaksikan pembelajaran ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mari pembelajaran hari ini kita tutup dengan membaca doa akhir majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali dalam pembelajaran yang berikutnya.